Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam satu untuk kita semua. Saya ingin tanya pada kalian nih, organisasi mana di Indonesia ini yang kerjanya itu demo? Apakah NU? Apakah Muhammadiyah? Apakah Al-Isyad? Atau mungkin yang demo itu adalah anak-anak STM, para mahasiswa, atau para ulama? Indonesia ini memang unik ya, memang unik. Jadi untuk semua jawaban atas itu adalah para keturunan imigran Yaman dari Kanbawi yang mau sebagai ulama, tetapi kerjaannya itu hanya demo dan demo. Ya, coba lihat kalian ya, coba lihat. Selama kalian hidup nih, selama kalian melek, ya, kalian melihat demo itu di mana saja? Siapa yang demo? Ya, di mana aja? Paling-paling ya mahasiswa. Wajar kalau mahasiswa di dalam menyampaikan aspirasinya. Saya juga saat kuliah pernah demo, tetapi demonya demo yang damai. Tetapi kemudian kesini ya, setelah para habaib imigran Yaman itu sudah mempunyai taring, mempunyai masa, coba kalian amati. Yang demo siapa? Yang selalu teriak untuk memprovokasi demo, selalu mendemo kebijakan pemerintah dengan alasan ABCD sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka. Saya berharap mereka itu jeli gitu. Masyarakat Indonesia ini sebenarnya cinta damai. Kami dari NU, dari Muhammadiyah, dari Al-Isyad, dari yang lain-lain, bahkan anak STM, mahasiswa sebetulnya cinta damai. Tetapi untuk orang-orang yang berperan, orang-orang yang sudah terdoktrin, pasti dikit-dikit demo. Siapa yang jadi provokatornya? Mereka para Habib Bali. Apakah mereka cucu Rasul? Apakah mereka ini adalah ulama? Atau mereka ini adalah alat politik? Atau mereka hanya selalu membukut-bukut yang tidak pernah puas terhadap kehidupan mereka, sehingga mereka bikinnya rese. Mereka mirip-mirip ulama ya, tapi ulama-ulama jalanan. Nah ini kenapa saya kepengen sekali dari Robitul Alawiyah, dari para habaib Balawi, dari keturunan imigran Yaman ini dibubarkan. Yang menjadi segampang itu, tapi bisa. Karena track record di Indonesia ini yang selalu bikin konaran adalah kelompok keturunan imigran Yaman Ba'alwi. Bubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara.
Nah, di dalam video tersebut itu adalah kelompok FPI. Siapa FPI itu? Mereka adalah ormas underbone dari Robito Alawiyah. Berisikan pribumi, berisikan para mukibul dan mukiblok. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mabuk agama, orang-orang yang tersesat dengan doktrin-doktrin para Habib Balwi yang selama ini mengaku sebagai cucu Rasul, tetapi mereka membuat kerusakan di bumi Nusantara. Mereka beribu lama kan? Mereka beribu lama kan? Tapi kerjanya adalah demo dan provokasi. Tapi ya pemerintah tetap husnudon, tetap menganggap mereka ini adalah orang-orang yang hebat. Mereka punya suaka di negara ini. Ya mereka dibiara mungkin oleh oknum-oknum yang punya kepentingan. Kalau itu sih iya. Ya termasuk ini Rizik yang dulu pada saat Pam Swakarsa itu hanya ya ormas sebagai bodyguardnya Orde Baru. Ketika Rizik itu masih jualan minyak nyong-nyong, ketika Rizik belum jadi siapa-siapa. Tapi kemudian ketika Rizik sudah menjadi orang yang terkenal, kemudian dia berpura-pura sebagai ulama. Tetapi kerjanya adalah memprovokasi umat, memprovokasi masyarakat, dan demo. Demonya berjilid-jilid. Di Indonesia ini nggak ada dari NU demo berjilid-jilid. Dari Muhammadiyah nggak ada demo berjilid-jilid. Bahkan sampai mahasiswa dan etnis non pribumi itu nggak ada yang kerja itu demo. Ada aksi A, aksi B, aksi C. Nggak ada. Yang ada adalah mereka kelompok keturunan imigran dari klan Ba'alwi yang kerjanya hanya demo, memprovokasi, bikin keonaran, bikin kerusakan. Jadi saya sangat sepakat, mungkin Indonesia juga sepakat, kalau dari kelompok Robito Alawiyah ini segera dibubarkan. Ya, segera dibubarkan. Ya sebisa mungkin malah keturunan mereka itu dibuang sana ke pulau yang terpencil. Indonesia masih punya pulau-pulau, atau mungkin kalau mau dibuang ke Tarim. Iya, karena mereka jelas-jelas terbukti ingin merusak Nusantara. Mereka mengklaim bahwa leluhur mereka itu mempunyai hak atas tanah Nusantara. Ya tentunya dengan klaim makam-makam sepuh, seolah-olah mereka para leluhur Bali itu lebih awal untuk tinggal di Indonesia. Mereka membelokkan sejarah Nusantara, membelokkan sejarah NU, membelokkan tokoh-tokoh negara, membelokkan tokoh-tokoh NU, dan mereka mengklaim bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah berkat jasa dari kelompok Bali. Ya, mereka adalah sumber kerusakan sekarang. Bali adalah sumber kerusakan di Indonesia sekarang, bukan siapa-siapa. Walaupun saya sendiri heran, para pribumi yang mabuk agama itu susah banget untuk diomongin, susah untuk melihat kenyataan, susah untuk menggunakan logika. Kalau para Habib Balwi itu adalah durah Rasul, tidak akan seperti itu. Kalau mereka adalah ulama, tidak akan melakukan seperti itu. Kalau mereka adalah orang yang benar, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Tapi mereka lebih menjadi alat politik. Mereka memuaskan nafsu syahwatnya dengan memprovokasi umat. Mereka ingin kegaduhan terjadi di Nusantara ini. Tidak dari zaman Presiden A, Presiden B, Presiden C, sampai dengan presiden entah kapan, mereka pasti akan selalu untuk membuat keonaran dan kerusakan. Ayolah pemerintah, ya, dengan seperti ini kita sudah muak, masyarakat Indonesia sudah muak. Kita kepengen hidup damai di Nusantara, tidak terjadi keributan, kegaduhan, keonaran, kerusakan, keributan antar suku, agama, ras. Mereka yang jadi para mukibul-mukibloknya itu sosokan, seolah-olah mereka ini adalah pasukan Rasulullah. Tapi kerjanya adalah demo, menyerahkan orang lain, membuat konan dan kerusakan. Mereka mengikuti jejak para majikannya, kelompok Bali. Jadi kalian sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat Nusantara, yuk pakai logika.
Sebetulnya di negara kita yang sering buat konaran siapa sih? Yang selalu memicu keributan siapa sih? Mereka kan, para Habib-Habib Bali. Mereka selalu buat konaran, keributan, kegaduhan yang berjilid-jilid. Maka bubarkan mereka, bubarkan Robitoh Alawiyah. Mari kita jaga negeri di tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.